Baik lagi teman-teman Vale City. Kita tag dan kita bukan kedatangan tamu ya. Kita lagi namu nih ke rekan kita Mendatangi. mendatangi Kopi Kolecer dan disponsori oleh Kopi Kolecer. Menamu. Tinggal seperempat. Itu kan Velocity ya. Ya. Memang openingnya kayak gitunya. Iya gitu. Iya ada Nanti saya filosofinya. bikin filosofi ya opening yang Filosofinya baru. gini. Apa ini? Oh iya. Maaf, saya gedor. Maaf saya gedor gitu. Maaf, saya gedor. Tok tok maaf. Maaf saya gedor. Kalau Augie, Kalau saya mah gini. Mana matamu? tamu. Ada kopi. Ada. Selamat pagi kakak. Iya tuh. Biar terkesan apa ya? Lebih nasionalis lah. Kan ini kopi Nusantara nih. Oke, baiklah. Cuman by the way nih kita akan ngebahas soal yang lagi ramai dibicarakan soal TPP tambahan penghasilan pegawai ASN. Yang katanya nih ada wacana-wacana bakal dipangkas. Tapi setiap daerah juga sama ya. Ya, Cuma beda ini aja ya. Beda takarannya. beda takaran. Ya, jadi bukan Oke. kota Tasikmalaya saja. Tapi Tasikmalaya lumayan sedikit ada ya. Oh ya, karena katanya ini balik lagi katanya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Lumayan sampai 40% kan. Ya ada lah kan di online di berita ada. Oh iya, katanya 40% tuh. Cuman ngomong-ngomong kalau 40% berarti sisa take home pay-nya berapa ya? Ya Oh, Bapak ASN? saya nyaris Oh, nyaris. nyaris ASN gitu. Kalau nyaris kan boleh. Saya bisa nyaris TNI, nyaris Polri, nyaris boleh. Ya artinya nggak lulus gitu. Tapi saya nggak pernah daftar karena Ya. saya tahu nggak bakal lulus. Ya, cuman saya juga kemarin banyak nih ngobrol-ngobrol sama teman-teman ASN ya. Ya karena saya tinggalnya di Kota Tasik. Hmm, Ya jadi ya orang Tasik. Oke. Dan mereka rata-rata Aduh, ya. banyak aduhnya sih. Baru wacana udah aduh ya. Ya, bacanya udah aduh. Kan katanya bulan sekarang tanggal 1 ya? Ya. Nah, bulan Agustus ini. Ya, Agustus ini nih teka-teki. Ya artinya kan Agustus kan bulan dimana nanti akan perayaan Hari Kemerdekaan. Mereka dari BPP. Kalau dipotong mereka dimerdekakan. Cuman ya ngomong-ngomong kemarin juga banyak sih ngobrol-ngobrol, ada sama OJK juga sempat, terus ngobrol juga sama adalah bukan pengamat ekonomi mungkin ya, dan mungkin ya praktisi ekonomi, praktisi ya kayak Kang Ogi gini. Ya saya praktek aja gitu. Biar ekonominya. Nah jadi karena yang kita wawancari praktisi ekonomi nih, Anjay, edan orang kudu diganti tukang lela SE gitunya. enggak juga lah. Sarjana EKTP, sarjana e-commerce. Kemarin juga kan kepala MBG juga dari Serangga. Oh, ahli serangga. Jadi Oke. enggak Bebas lah ya. aman. Aman. Enggak harus sesuai disiplin ilmunya. Ya, Yang juga mengamati ya. betul. Mengamati ekonomi kita seperti apa. Yang penting ya karena kan sudah terjun di dalamnya. Oh iya, betul. Dan pelaku ekonomi juga. Hmm. Jadi ya memang sih banyak yang ngobrol bahwa wah ini daya beli ini akan terancam nih katanya. Bukan terancam, memang sudah dirasakan. Daya beli kita tuh rendah. Rendah, ya terbukti lah beberapa UMKM kan. Hari ini tuh UMKM tuh orientasinya dia survive. Bertahan saja gitu dulu. Kita juga sama. Ya sama lah Ya, kita. oke. Kita mengatur ulang HPP gitu ya, walaupun nggak ada TPP gitu ya, tapi tetap diatur lagi HPP. Nih saya nggak kebayang nih PNS yang nanti TPP-nya dipotong, dia atur ulang HPP, Ya. belanja, ya kan misalnya gaji nih, ada gaji, ada TPP, Ya. jangan. Oke. Nah kalau gajinya masih ada, Kan ada dibayar dari pemerintah. kalau nggak nyangkut di bank. Oke. Iya, saya juga sengaja Ya. wawancara ke OJK itu sebenarnya ke situ sih. Nah kan bisa, ini detek nih. Kalau sertifikat atau SK ada JPS-nya, itu titiknya merahnya semua ada di Jepang, di bank. Wah,
Daerah, Kok ngumpul di daerah sini mana sih? itu, daerah mana? Deket-deket alun-alun itu. Ya, bisa deket alun-alun gitu. Itu. Ya, wah, ini merahnya kok ngumpul di sini gitu ya. Kalau ada GPS-nya, Oh, ada chip. nggak ada chip. Ya, alhamdulillahnya SK tuh nggak ada chipnya, kita nggak bisa detek. Oke. Tetapi ya sudah menjadi rahasia umum lah ya, Betul. gitu ya. Gaji kadang-kadang kan ketika misalnya ya, ini baiknya saja ini. Saya kan orang tua saya dulu ya PNS walaupun sekarang sudah pensiun. Ya. Pola itu udah lama bahwa ya istilahnya disakolahkeun lah. Kan lamun anak dina catur disakolahkeun mah jadi raja ya. Iya. Nah, disakolahkeun kan jadi sawah. Jadi imah, jadi enmek gitu. Kan produknya ya Yamaha mudah-mudahan ya aman lah. Aman. Perdagangan ya, Mas. Oh, Masih aman ya. aya nu jadi beat gitu. Iya, siapa tahu mau masuk boleh lah. Ya, Nanti. gitu. Ya jadi perum lah rata-rata. Betul. Jadi perum. Nah, artinya bahwa kok gajinya kan udah nggak ada. Oke. Ya, bulanan dipotong auto debit dong PNS. Siap. Makanya kan kalau mengajukan aplikasi dengan sertifikat atau SK PNS itu paling gampang dan bank itu pasti paling mau. Karena jelas motongnya. Aman. Beda sama kedai kopi. Lihat dulu, wah ini Omset. bagus gak omsetnya gitu. Oke. Walaupun SKU. ada program KUR tuh. NIB. Tapi kan NPWP. ya ngitung dulu bener nggak nih kalau PNS. Kalau kopinya PNS kayaknya aman. Karena auto debit. Oke. Nah, artinya bahwa Pak Inu, kalau TPP dipotong, PNS atau ASN yang bergantung ke hari-harinya dari TPP itu yang persoalan. Ya, gayanya bantalan ekonomi ya. Yes. Kehidupan sehari-harinya itu di situ ya. Nah, itu Kayak gitu. Jadi saya anu SE nah itu bahasana terkenal lah pelaku. Itu naon saya mah pelaku udah. Nah, itu yang akan berpengaruh nanti ada efek domino. Gitu. Salah menurut keyakinan saya anjir dulu tanpa panjinya mah aman gitu. Menurut keyakinan saya gitu. Salah satu penjaga stabilnya inflasi itu karena ada pegawai yang terukur daya belinya. Ya. Setiap tanggal 1 UMKM itu ramai. Spending ya, Nah, belanja spending, bulanan. belanja UMKM akhirnya berdaya karena ada yang bergerak di situ. berputar, ada uang berputar di daerah. Iya. Kalau bos-bos kayak misalnya bos dapur lah misalnya nih, kan belanjanya mungkin ya nggak di kita, mungkin Di ya Koples? bukan. Oh, lah. belum ya? Kalau bos belanjanya jauh ke luar negeri ya tuh. Oh, Ya, uangnya nggak beredar di bawah. Oke, Ya, siap. tapi kalau PNS rata-rata beredar di bawah. Misalnya gini, pas gajian ke Cikurubuk hidup tuh. Cikurubuk, ya. Terus sekali-kali karena habis gajian nongkrong ngopi. Ya. Nah, kopi lumayan nih gitu. Nah, kalau di Ada kopi sendiri sekarang gimana sih, Kang? Kopi Akang sendiri- sebagai pelaku Nah, kalau UMKM. untuk ya middle down seperti saya ya, gitu. yang agak sulit untuk dapat suntikan dana. Yang nggak dapat jatah pencucian. Oh, non ya, non. Non ya. Ya, non. Yang middle down artinya bahwa dengan kapasitas kemampuan modal kecil, itu konsepnya sekarang survive. Bagaimana bisa bertahan saja dulu. Ya, kita harus menghitung ulang HPP. Kayak plastik naik nih, cup Oke, naik nih, ya. bahan baku naik nih. Gara-gara dolar ya. Ya. Walaupun di desa Ah aman ya. iya, tapi di sini belinya pakai dolar kok. Oh iya, plastik dolar kan? Iya, plastik dolar Oh, lah. iya. Ada di kita. Mohon maaf Pak Presiden, di kita pakai dolar. Pakai dolar, plastik Cuman dolar. bayarnya pakai rupiah. Nah, itu auto kita harus menghitung ulang HPP. Bagaimana pelanggan masih bisa bertahan, Oke. tetapi kita juga nggak rugi. Itu yang bikin pusing pastinya. Ya kan di Tasik juga kan katanya tuh jumlah kafenya itu terbesar kedua Jawa Barat ya, Kang? Yes. Nah, saya juga kadang-kadang gitu nggak paham. Itu kadang-kadang nggak make sense gitu. Tiba-tiba kopi besar, ya muncul dengan modal yang sekian meter. Sementara Tasik kan belum urban amat lah. Iya sih. Saya juga kadang bingung. Ini orang-orang mana sih sebenarnya yang ngopi Iya. di Tasik tuh? Kalau ngitung BEP jauh tuh. Daya beli kopi di kita tuh berapa sih?
Dan berapa sih populasi manusia di Tasikmalaya dipotong dengan orang yang suka ngopi? Berapa sih jumlah persennya gitu? Ya. Nah, termasuk daya beli. Itu berapa sih kopi paling mahal di kita? 30K, 25K gitu. Iya. Oke, Kurang lebih dengan pasarannya. dengan modal yang sekian miliar, dengan yang ada kopi baru rame nih, penuh. Ya. Nah, yang kopi-kopi lain sepi. Kenapa? Ketarik. Oh Nah. iya, memang ada efek gitu di Tasik ya. Betul, ada lagi hype nih. Oh, lagi viral nih kedai Iya. ini. Saya pingin nih, kalau laman Instagramnya udah kenyang, udah penuh, ya mereka udah selesai karena kopinya mahal. Udahlah di Instagram udah aman. Kalau belum masuk di Instagram, ya eksistensi terancam gitu. Merasa bukan si paling ngopi, Iya. bukan anak senja gitu. Mm-mm. Tapi kan mau beli berat sekarang. Oke. Akhirnya yang middle yang kebantai karena yang middle up itu yang high dia punya cadangan uang Oke. untuk bisa bertahan. Yang middle yang harus nyicil ke bank, yang ngegedein apa buat kedai kopi, itu yang berat. Makanya Oke. konsepnya Survive juga udah untung. Survive itu udah alhamdulillah berarti ya. Udah alhamdulillah lah yang masih berdiri gitu ya. Iya sih. Ya. Tapi by the way kan karena tadi itu juga kan efek TPP ya. Mm-mm. Nih Kang Ogi, kalau berbicara TPP Sultan nih gimana nih tanggapannya? Ya, saya sekarang bagian jadi Ya, host. Jadi definisi TPP Sultan kayak gini sih. kan kalau TPP Sultan tuh di kota ya. Ada yang tinggi sekali, ada yang rendah juga sekali. Oh, eselon 2. Enggak sih, enggak ke situ ya. Oh, nggak ke situ. Bebas lah. Hanya orang dekat beliau misalnya gitu. Oke, bisa. Oke, bisa. betul. Kan Sultan itu sebenarnya privilege-nya banyak. Kategori Sultan tuh privilege banyak. Nah, orang-orang dengan privilege-nya tinggi, gitu, TPP-nya tinggi. Oke lah, oke ya. Lebih Frekuensinya itu. nyambung nih. Nah, TPP Sultan mungkin masih bisa aman. Dia menurunkan kualitas lifestyle-nya. Oke, contoh. Contoh, misalnya dulu dia kalau ngopi ke Bandung. Oke. Sekarang di Tasik lah, tapi tempatnya tetap masih rada high, Lagi- middle up, lain lagi nah, hype ya, oke. misalnya. Nah, itu namanya ekonomi lipstick. Oke. Ekonomi lipstick itu biasanya yang tadi TPP Sultan. Dia tetap bisa hedon. Tapi mengurangi anggaran untuk berhedon riaknya gitu. Oke. Jadi tetap ngopi, gua tetap ngopi, tapi ya bisa tetap di Instagram estetik lah gitu. Nah, yang di bawah yang tidak Sultan, misal TPP kategori kalau Sultan berarti di bawahnya TPP apa ya? Buruh atau iya, kaum proletariat. Nah, itu dia sudah tidak bisa berekonomi lipstiknya. Ya. Dia akan mengurangi jatah kopi, Bang. Biasanya ngopi misalnya setiap hari. Oke. Jadi seminggu 3 kali. Betul. Bisa jadi seminggu 2 kali. TPP dipotong yang rencana kemungkinan 30%. Yap. Pindah lagi dari gaya ngopi ya ke Sas. saset. Ya, alhamdulillah. misalkan- Kembali ke hitoh. Kembali kita. Saya hari ini dapat bisa Japanese nih. Kalau nanti ada Sultan ya, Sultan. tulisan Sultan. Kalau turun jadi ice rose lah. Tapi bukan yang di itu, beli aja di warung. Ninyo sendiri. Nah, itu. Aman. Terus kalau Kembali ke hitoh. patokannya daya beli itu apa lagi nih? Rokok bisa nih ya? Rokok. Nah, ini rokok nih. Ya. Ada kuat nih. Kerja keras lah kawan. Merek rokokmu sudah aneh-aneh. Nah, termasuk yang TPP bukan Sultan, yang Iya. TPP-nya dipotong, artinya dia harus mengkurasi sekali karena gajinya sudah ada di bank nih, Ya, oke. misalnya. Nah, dia akan bagaimana rokok agak sulit nih di kita ya, karena memang budayanya kuat gitu. Dan Betul. mending kena BPS daripada merokok. Tapi kan kita tuh ikut menyumbang ke negara. Cukai, Bos. Nah, itu dia persoalannya. Tapi yang merek yang aneh-aneh tapi ada cukainya kan? Ya,
Oh ada ini, oh ini ada nih. Ya, Ini ada. betul. Ada foto aneh atau tuh juga. Oh, Jadi dia akan memilih merek-merek yang sesuai dengan harga lah, tapi tetap bisa ngebul. Karena apa? Karena pernapasan itu tetap penting ya. Jadi, nah TPP yang tidak sultan kemungkinan rokoknya bakal aneh-aneh. Itu. kalau ini nggak aneh ya? Ya. Udah umum ya? Iya, udah umum. Kalau ini udah umum. Nah, ini kan ini yang cerdasnya si udahlah ya langsung aja nih si Apple. Si Apple. Oh, Apple kan banyak ya, nggak- Kalau Apple aku pilih yang Royal ya, biar Oke. tetap kelihatan ekonomi kuat. Royal. Beda suara ibu. Ulah disebutkan beda seribu. Jadi teh Royal. Disebutkan beda seribu mah. Tapi mohon maaf kan. ya, teman-teman Velocity. Nah, di kita sih memang selalu ada orang ketiga. Jadi kalau ada suara-suara dari belakang kamera, Sengaja dibocorkan. Iya, Bang njem korek. Halungkeun we. Nah, gitu. Nah, mungkin pilihannya pada rokok-rokok yang tetap ada cukainya, tetapi menurunkan bukan kualitas tapi menurunkan menyesuaikan daya beli. Tapi ada juga yang karena ada pilihan yang lebih menggiurkan. Misalnya isi 20 harganya di bawah yang ada cukai, tetapi kan tetap rasanya bisa dinikmati. Nah, itu kan itu kemungkinan bisa lebih marak. Nah, sementara pemerintah lagi menggembor-gemborkan cukai, Oke. tetapi daya beli rendah. Agak sulit ini paradok. Jangan dulu ke Jakarta lagi, kita ngomonginnya ke Oh, iya, Tasik iya, lagi, iya, ke betul, Tasik betul. lagi. Saya juga kan ya sebenarnya nge-vape juga bukan apa-apa. Head on aja gitu. Biar terlihat ekonomi kuat gak? Bukan lipstick juga sih sebenarnya, karena ya memang ya kalau dibanding-banding jatuhnya lebih murah. Tapi pengen ngebul untuk pernapasan kan. Betul. Lebih murah dalam perspektifmu. Kalau perspektif saya tidak lebih murah. Karena kalau saya ngerokok vape itu rasanya harus banyak. Oh iya, tapi Ya. untungnya saya diberi kelebihan untuk kalau pakai yang lain batuk. Oh iya. Jadi benar. liquidnya satu aja. Oh iya benar. Mereknya apa liquidnya? Biar sekalian. Oh, ulah. Aya regulasi nah. Oh regulasi. Oh, benernya. Nggak boleh tuh. Kan orang ketiga selalu. Udah kalau kayak gitu. terlalu melenceng kita berarti. Terlalu melenceng. Nah, itu kan yang dikhawatirkan. Satu, efek domino nih ya. Ya. Efek domino. Satu, kedai kopi juga. Karena budaya kopi di kita nggak urban banget, tetapi kan menjamur. Begitu euforianya kedai kopi banyak. Tuh. Siapa yang nongkrong di sana? Yang terukur sebenarnya pegawai. Ya, dia punya spending yang tetap lah. Betul, Bisa pemasukan yang tetap gitu. Sehingga dia mampu untuk beli kopi. Nah, ketika TPP dipotong, kebayang nggak? Berapa orang yang menurunkan intensitas ngopinya? katakan. Atau kembali ke hitoh gitu, pakai kopi Panderwick gitu yang tenggelam. Nih kopi ini banyaknya kedai kopi seiring setelah COVID ya. Setelah COVID tuh meningkat tinggi. Seiring karena kesadaran kesehatan, kesadaran masyarakat, awareness ya masyarakat terhadap makanan dan minuman sehat tuh naik tinggi sehingga dia memilih kopi-kopi yang dianggapnya ya lebih sehat ya itu. Walaupun saya tidak membandingkan itu tidak sehat atau tidak. Karena ini bijinya langsung terlihat. Nah, tapi dengan tekanan ekonomi, ini sudah tidak ada berpikir sehat. Yang penting ngopi. Betul. Persoalannya bukan masalah kopi ini kualitas, bukan. Kopi yang dia minum walaupun murah, kopi sobek misalnya, Ya. tetapi uangnya mengalirkan ke kapital. Tetap, itu kan pabrikasi. Oke. Nah, kalau kedai kopi di sini akan berputar di daerah. Karena ya dari petani-petani lokal lah ya. Yes. Di sekitar. Dan duitnya jadi Kembali kedai kopi para roastery, processing, sampai ke petani akan terdampak dari satu gelas ini. Nah, kopi sobek ke sana ya, jauh ya. gitu. Walaupun isinya bukan kopi. Betul. Nah, apakah pemerintah Kota Tasikmalaya nih ketika memutuskan sekian persen yang digadang-gadang 40% kan gede lah. 40% itu gede. Gede banget 40%. Kewajiban aja cuma 10-15. Keduluan ya tadi saya ngomong cashback. Oh, cashbacknya lebih Cashback soft lah, ya. lebih soft Ya. lah. Nah, itu juga kan itu segitu. Terus Eh, mereka ini seandainya itu dipotong, domino efeknya itu mereka memikirkan nggak? Sebenarnya kan harus terpikirkan.
ini akan menyebabkan inflasi. Ya. Ya, deflasi, inflasi. Nah, ini yang harus dipikirkan karena apa? Pegawai tadi menyumbang kestabilan inflasi. Inflasi kan kalau kata BI itu kan di rentang 2,5 plus minus 1 ya. Yes. Karena kita Jogja jadi harus hafal. Ada ini lagi. Skip dulu itu. Iya. Oh, tapi boleh ya? Boleh. Biar ditambah. Ya cuma dalam artian kalau kurang dari rentang itu, kalau terlalu rendah kan lemes juga ekonomi. Betul. Kalau terlalu tinggi daya beli juga tambah berat. Gitu. Betul. Belum BI rate. Nah, itu kan akan jadi ya, jadi harus dipikirkan cicilan nambah misalnya. Oke. Harga cicilan bunganya nambah segala macam. Itu skip lah lain episode. Sekarang fokus ke TPP, efek dominonya. Hari ini pemerintah Kota Tasikmalaya dalam hal ini adalah leadershipnya ya, top leader lah gitu. Itu harus peka terhadap seperti itu. Tapi kan top leader juga kan ada yang menginput dari tim. Betul, Titik. tapi making decision-nya adalah tetap top leader. Ya tapi kalau disesatkan juga bisa kan. Nyasar pasti. Ya kalau dia tidak memahami konteks, tidak memahami tentang persoalan di bawah, pastinya nyasar disesatkan. Ya jadi bebarian lah. Pemimpin hebat itu ada di lingkungan orang-orang cerdas. Idealnya. Ideal. Bukan saya berpikir bahwa orang-orang di lingkungan pemimpin hari ini tidak cerdas ya. Oke. Ya mungkin cerdas menyesatkan bisa. Gitu. Tetapi ketika dia membuat sebuah kebijakan, keputusan yang dianggap baik populis secara politik ataupun tidak, dia harus menghitung dampak terpanjangnya lah sampai terpanjang. Ini kan domino nih. Iya, pastilah. Gitu. Jadi kan iya, kalau saya sih sebenarnya kasihan yang memang tadi TPP buruh ya. Ya, TPP kelas Udah ini. under UMK Ya, terus dipotong 40%. 40%. Kalau Sultan kan gede ya masih. Ya masih dia ada hanya spelling menurunkan kualitas dan atau ya kualitas ini aja gitu. Hedonnya dia gitu. Ya hedonnya dia dan itu ya tapi kan pilihannya cuma satu, mau dimusuhin satu Pemkot atau mau dimusuhin ya yang dikit-dikit aja, misalkan pejabatnya gitu. Oh ya itu kan resiko yang harus diambil. Iya. Betul, harus diambil. Dia harus bisa menentukan dia bukan mengorbankan sebenarnya. Ketika orang-orang dekat mendapatkan privilege lebih dari pemimpin, nah disitulah dia harus juga bisa menyeimbangkan bahwa ada momentum privilege ini saya cabut, gitu. Ya, karena harus sensitif juga dong. Ya kan secara prinsip. Ini kan masalahnya kalau benar-benar dipotong seluruh ASN, kan kita juga yang kena dampak. Masyarakat semua kena dampak. Nih, kalau tanggal berapa nih gajian ASN misalnya? ASN kan biasanya tanggal tanggal 1 muda lah, gajiannya. oke, tanggal muda sebutnya. Tanggal muda biasanya beli di tetangga sebelah lah, di warung misalnya. Oke. Ada beli bahan-bahan yang untuk bulanan. Nah, asalnya beli sekilo, jadi beli seperempat gram gitu. Iya. Terus pedagang cuanki misalnya yang keliling, biasanya tok, dia pasti beli di jam sekian. Ya. Tapi pada akhirnya, Mang libur lah. Jadi banyak liburnya nanti jajan. Ya. Nah, yang kasihan itu yang informal sebenarnya itu. Misalnya gini. Sekarang juga formal, cuanki juga harus punya NIB katanya. Oh iya bener ya, betul. Nanti didatangi Babinsa lagi. Ya nggak apa-apa, Babinsa sahabat lah di daerah gitu ya. Iya. Tinggal coba bos gitu ya. Tolong bantu akses ke bank lah gitu ya, kalau nggak minta tolong aja sekalian gitu. Ada juga sektor hiburan pasti itu. Nah, ikon hiburan itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan. Kira nanti lo nih, hiburan yang kayak gimana nih? Banyak, hiburan tuh banyak. Mau hiburan healing kemana, tempat hiburan yang kecil-kecil di daerah, asalnya ramai. Misalnya Situ Gede nih, nah biasanya setiap minggu lari pagi, bawa duit dong gitu. Terus makan di sana, itu yang apa, jair bakar tuh. Nah sekarang kan jadi mikir ulang. Karena belanja juga tidak cukup kalau dipakai healing. Nah
cowok-cowok nih yang Tapi emang kalau ke situ gede biasanya harus lari gitu. Harus lari juga. Ya kan lari itu bagian dari dari apa ya? Kita kalau ingin menghormat pada pimpinan gitu, kita harus mengikuti ini apa? Gaya hidup pimpinan gitu. Oke, Gitu. siap. Lari, Jadi harus lari ya? Lari, ya. Tapi kan hari ini bisa lari dari kenyataan karena TPP-nya potong kan. Oke. Gitu. Biasanya lari bener gitu. Ya, Bapak galak, tensi berapa Pak? saya terukur kalau tensi. Kata saya nating tulus. Itu. Tapi mungkin saja, ini yang baiknya nih dari budaya lari itu ya. Oke. Jadi kan lari itu, olahraga itu salah satu pola untuk bisa tidak terlalu banyak ngemil. Kalau TPP dipotong, ingin tidak banyak ngemil, banyak lari. Tapi katanya jadi banyak makan kalau udah lari. Ya tapi kan lagi lari nggak makan masalahnya gitu kan. Jadi perbanyak lari, setiap hari aja lari, makan pasti kurang. Oke. Karena sulit kalau lari, ngerokok Susah. Maka saya setuju tuh program lari. Kalau TPP dipotong, bagus tuh diberdayakan. Oke. Biar banyak lari kan gak banyak jajan. Tapi kan sepatunya Pak biasanya kan lumayan. Nah sepatunya, ya lari itu kan juga ini ya. Kalau Pak, jadi olahraga mahal. mahal. Nah, sepatunya juga kalau kata saya sih mahal sih. Jam tangan belum. Oh iya. Topinya harus culture. Oke. Gitu. Ya walaupun lari di Tasik ya, nggak lari di Arab misalnya gitu ya. agak sulit ya kalau kita misalnya di Iya sana. panas lah di sana. Iya, gitu. Ini jadi kelari nih persoalannya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Dalam artian kan dengan kondisi-kondisi seperti ini, ya minimal ini loh ada hal-hal lain di luar yang mungkin gitu. Betul. Ini tidak tercapture gitu. Betul. Dan Ada. dia tadi cerdas tapi menyesatkan kan bisa aja. Jadi bahwa nggak apa-apa Pak, potong aja 40%, 50% sekali, Ya. 100% kalau perlu. Nah, itu yang potong adil kan tidak harus sama. Gitu. Nah, ini yang kalau potongnya sama itu bukan adil. Karena tidak semua orang kemampuannya tidak semua sama. Gitu. Yang lain mah dipotong nggak dipotong ya. TPP itu yang lain mungkin bisa beli beras atau beli apa gitu kebutuhan. Ya mungkin yang kelas tadi Sultan TPP masih bisa padel. Oh iyalah. Nah, nanti padahal terancam loh. Wah, sekarang kan lagi rame tuh. Nanti tutup. Banyak. Iya. Gulung tikar nanti. Di gulung tikar kan TPP-nya nggak berarti ada. nggak bagus untuk investasi ya. Betul. nggak Jadi bisa kalau padel. ya secara ekonomi juga kan ketika ini iya mah lemah ekonomi nah. Meriam lah investasi. Ada yang lebih mengkhawatirkan. Hmm. Penghasilan LC nanti berkurang. Ya kan? Tempat hiburan berkurang nanti. Kunjungannya berkurang. Karena kan hitung lagi ya. HPP di rumah. Tapi itu kan biasanya budgetnya bukan dari yang situ lah. Ah. Dari duit jalu lah. Nah, uang kenakalan nggak ada kan TPP-nya potong. Masalahnya uang kenakalan juga habis. Ya kan, masa kita bisa menyimpan uang kenakalan beras gak kebeli? Prioritas beras. Nah, Oke. kenakalan yang dipangkas. Itu yang mengancam kelangsungan tadi. Larinya kan komen lah orang. Iya. Berarti secara tidak langsung PNS Tasik itu nakal gitu. Enggak juga. Maksudnya kan ada biaya kenakalan. Gitu. Ya ini kan bentuk kekhawatiran ya. Hanya bentuk kekhawatiran. Ya kan LC harus ngitung HPP lagi. Apa menurunkan harga atau menurunkan kualitas lipstick dan parfum. Gitu. Kalau misalnya ditawar asalnya 200 jadi Gope. 200 jadi Efisiensi gocap we, efisiensi 40%. gocap we. Pakai lipstick naon yo gitu. Jadi tapi Makanya itu domino kan. Maksudnya efeknya. ya tapi ya di sisi lain hari ini sih sebenarnya kita tuh harusnya banyak-banyak berterima kasih ke UMKM. Betul. Karena Yang apa? menyelamatkan. Bahan baku naik, Oh. dolar lewat 18. Semua naik. Saya waktu itu mau beli bakso tahu. Wah, pusing nama. Aci tepung singkong Mahal naik. mahal. Plastik naik, kacang naik. Nah, tuh nggak naikin dangkit malah Indonesia. Wah, dalam hati saya tuh harus berterima kasih kepada UMKM karena untuk menjaga daya beli kita juga. Kalau naik, wah Yes. udah repot, Bos. Nah saya ini sama di kopi juga. Takut lebih khawatir pelanggan hilang kan. Ya. Daripada
kita ego mengurus keuntungan, makanya konsepnya survive. Keuntungan kecil ataupun tidak ada, gitu. Yang penting kita bisa bertahan. Itu yang menjadi persoalan hari ini tuh itu. Daya beli dalam kondisi. Saya tidak mendukung PNS supaya tidak dipotong TPP-nya. Ya. Tolong hitung ulang saja gitu. Ya. Seberapa Dampaknya. dan seberapa besar nanti TPP-nya dipotong. Ya, saya bukan PNS berarti tidak berkepentingan mau dipotong, mau TPP-nya mau dihabisi juga nggak persoalan. Saya kan bukan PNS. Berkepentingan, nanti kan daya belinya lemah Ya juga. cuma tadi nanti kita terdampak efeknya saja gitu. Nah, mudah-mudahan lah pemerintah Kota Tasik dan di seluruh Indonesia mungkin yang mengalami hal yang sama ya bijak lah. Bijaklah berapa nanti atau jangan disamaratakan. Ya. Gitu. Nah, ini kan saya bukan ini rasa empati kita terhadap ASN hari ini ya. Ya. Transfer dulu lah gitu dari ASN. Kan kita bantu nih. Oke. Bukan pinjam dulu 100. 100 M. Dulu lah gitu. Ya, kan masih banyak kan efisiensi yang di kantong Bapak itu. Ya, yang Sultan sih masih aman-aman aja. Yang tidak Sultan. Apalagi yang jangan sampai walaupun di Gorontalo kan ramai kemarin. Pak Gorontalo demo tuh P3K ya, yang dipotong. Sama urusan perut dan hajat hidup itu pasti akan bereaksi. Karena PNS juga buruh. ASN juga buruh, cuma buruh negara. Formal. Buruh lah. Dia punya hak memperjuangkan haknya. Ya mungkin ya bisa diwakili oleh kita ya, karena memang dari beberapa teman-teman ASN yang pernah ngobrol, kalau mau diwawancara tuh suka nggak mau. Ya, takut karena disangka apa, betul. walaupun dalam posisi ripuh sebenarnya. Takut disangka makar. Ya, karena ada hierarki, terus takut dicirian, terus diacelengkeun. Ya. Banyak lah gitunya. Karirnya dihambat misalnya. Banyak persoalannya, maka tidak bersuara. Tapi ya mudah-mudahan lah situasi ini segera membaik gitu. Semuanya sekembali. Tapi ini penting, Will. Tidak semua daerah pada akhirnya membiarkan kondisi efisiensi ini menjadi polemik yang besar. Ya. Kembali ke will pemimpin. Bagaimana pemimpin bisa mengatur formulasi yang baik untuk bisa tetap kondusif baik di internal birokrasi, baik di masyarakat. Itu kembali lagi. Ya, atau nggak ngasih duit ke masyarakat, atau ngasih daya beli lah ke kita ya. Ya betul. Dengan tadi konsepnya menghitung ulang. Ya, kurang lebih. Gitu. Ya berarti gimana nih pesannya? Sabar lah gitu. Ya, sing sabar. Karena ya teman-teman ASN juga ya mungkin terdampak. Kita sudah terdampak lebih dulu sih sebenarnya ya. Betul. Dengan kondisi ekonomi seperti dalam beberapa tahun ini. Tapi ya bukan berarti kita suudon juga, tetapi kadang kan ada peribahasaan rumput tetangga lebih hijau. Bener. Tapi pas dilihat, akarnya buruk. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi ya sih semestinya ASN juga bersyukur lah. Ya tetap Kalaupun harus bersyukur. Ada yang terpotong, entah itu berapa ya. Betul. Tapi masih ada UMKM lain yang hari ini memang dia survive. Dia rela memotong keuntungannya supaya anak-anak bisa membeli harga dengan harga yang layak. Betul. Nah, satu lagi yang khawatir saya terdampak. Ketika dipotong, itu akan mempengaruhi terhadap etos kerja. Karena apa? Karena dia harus beri bensin ke kantor segala macam. Habis itu kebutuhan tinggi, dia akan mengambil part time kerja untuk menutupi kebutuhannya. Ini ASN. Misalnya pilihannya, beri ngojek lah segala macam. Dia akan meninggalkan jam kerja yang seharusnya penuhi untuk pelayanan. Pelayanan pasti terganggu. Itu yang juga baik. Itu ada. Tapi yang ada kan ASN yang TPP-nya Sultan, yang Kompe ya, yang Sultan gitu. Betul. Naik mobil dikasih mobil, naik bensinnya dibensinin, wah itu duitnya kan ditambahin, wah TPP-nya itu, terus malas juga kerja. Seberji sih etat. Ya gitu teh. Selain dua tuh. Jadi orang nanya ya. Iya kan sudah bagian saya narasumber.
Eselon 2 lah ya. Ya, Gitu. ada. Orang Nah, dekat beliau. eselon itu sebenarnya kan fasilitasnya banyak. Betul, udah jelas Bukan hanya itu TPP mah. aja, kalau mereka dipotong mungkin ya ada ya. Nah, Ada dampak, cuman masih- kan masih ada dari pos-pos yang lain. Pos-pos yang lain kan, betul itu. Ya pos, walaupun kita yang tidak bisa menyebutkan satu pos-pos, tapi ada lah gitu ya. Ya ada lah. Udah Kalau pada nggak ada tahu. itu, wah. Kalau nggak ada, nggak pinter berarti, nggak pinter ngatur pos. Atau nggak dikasih tahu kali. Bisa dibohongin sama anak buah. Tapi nggak mungkin lah ya, nggak mungkin. Udah pada cerdas kok. Ya. Iya, tadi ya cerdasnya cerdas yang gimana sih? Iya, sebenarnya? jadi eselon 2 itu sudah terukur dengan ruang-ruang abu-abu, ruang-ruang under table-nya itu harus sudah terukur. Skillnya itu harus sudah terukur. Biasanya seperti itu sih. Nah itu, makanya saya Iya. percaya lah. Oke lah teman-teman, karena ini semakin berbahaya obrolannya. Sudah agak tepi jurangnya. Udah, Jangan sampai ke jurang. udah sih. Oh, udah masuk. Satu kaki udah di jurang, satu kaki belum. Mungkin nanti kita akan bertemu di segmen-segmen lain. Yes. Ya bisa dengan Kang Ogi lagi atau dengan orang ketiga. Oh iya betul. Bisa. Nanti kita cari narasumber yang lebih berani masuk ke jurang lah. Terima kasih sekali. Sumber nu masuk ke jurang ini di channel sebelah. Oh iya, enggak apa-apa di channel. Oh ada channel sebelah. Ada Oh, channel khusus sebelah. itu ya. Khusus itu mah Terjun bebas itu kan? terjun ke jurang karena Oh udah disiapin ya. Oh Udah mantap itu. jadi Mantap. kita akan berbagi peran. Oh, Kita iya, satu benar. kaki di jurang, ada yang langsung terjun ke jurang. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana matamu?